Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal dan mengetahui apa itu G Suite for Education dan aplikasi telekonferensi. Perbandingan penggunaan aplikasi daring Google Suite for Education dan aplikasi telekonferensi. Google Suite for Education. G Suite for Education adalah sebuah produk dari Google berupa seperangkat alat produktivitas dan kolaborasi dengan sistem Google Cloud untuk sekolah dan lembaga pendidikan, termasuk staf, guru, dan juga siswa yang memudahkan sistem belajar mengajar yang lebih baik. Alat dan layanan tersebut meliputi aplikasi pesan dan kolaborasi. Layanan G Suite for Education: Google Classroom, Gmail, Kalender, Dokumen, Slide, Vault, Form, Spreadsheet, dan Google Drive. 1. Google Class atau Classroom. Google Class merupakan perangkat utama dari G Suite for Education, di mana perangkat ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh guru dan murid untuk mengatur kegiatan kelas seperti membuat kelas, mengirim tugas ke seluruh siswa, mengirim saran, dan yang paling penting semuanya dilakukan dalam satu tempat, instan, dan tanpa kertas. 2. Gmail. Dengan G Suite for Education, kita akan mendapat fasilitas email dari Google termasuk 30 GB storage, lalu perlindungan data yang sangat aman dari Google, dan yang paling menarik adalah nama email kita akan sesuai dengan nama lembaga pendidikan kita. Jika biasanya menggunakan akun Gmail yang gratis, maka formatnya nama @gmail.com. Dengan menggunakan G Suite for Education, maka formatnya menjadi nama @sekolahandA.com. 3. Google Drive. Google Drive juga menyediakan tempat penyimpanan data untuk seluruh kebutuhan pendidikan. Komputer atau laptop tidak akan kehabisan memori karena terlalu banyaknya data yang kita simpan. Karena dengan Google Drive, semua data akan disimpan di penyimpanan milik Google. 4. Kalender. Dalam G Suite for Education, kalender yang disediakan bukan hanya untuk menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Banyak sekali kemudahan yang dapat digunakan untuk menunjang pendidikan, yaitu mengatur jadwal meeting, lalu dengan mengundang peserta meeting, maka semua peserta yang diundang akan menerima email undangan sehingga tidak perlu lagi menghubungi satu persatu. 5. Hangout. Google Hangout adalah fasilitas dari G Suite for Education untuk melakukan chat, video call, atau video call secara grup. 6. Google Office, Doc, Spreadsheet, dan Slide. Yang membedakan Google Office dengan produk yang selama ini kita gunakan adalah Google Office dapat dilakukan dengan berkolaborasi. Maksudnya, misal ada tugas sekolah yang dilakukan secara berkelompok, maka cukup buat satu file baru, lalu undang semua anggota kelompok, maka secara bersamaan mereka semua dapat langsung mengerjakan tugas tersebut. 7. Google Site. Google Site merupakan fasilitas dari G Suite for Education untuk membuat website sekolah. Kita dapat mengatur isi kontennya, menunya, dan desainnya dengan keinginan sendiri. 8. Google Vault. Google Vault berfungsi untuk mengarsipkan semua data seperti email, Google Drive, chat, dan yang lainnya, sehingga tidak perlu merasa khawatir jika ada kehilangan data karena Google Vault dapat menyimpan data. Kelebihan G Suite for Education. 1. Kolaborasi data. Kelebihan G Suite for Education yang pertama adalah kemudahan dalam berkolaborasi dalam hal membuat, mengubah, berbagi data secara real time. Semua orang dapat membuka satu laman yang sama, dan jika ada perubahan, maka file tersimpan secara otomatis di cloud. 2. Mobile friendly. Dapat digunakan di perangkat apa saja. Dalam layanan G Suite for Education, kita dapat membukanya dari laptop, tablet, maupun handphone dengan tetap mudah, karena layanan ini telah diatur cocok dengan semua perangkat, sehingga tidak mengalami kesulitan apapun dan pastinya dapat dibuka kapan saja dan di mana saja. 3. Gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk G Suite for Education sama sekali, karena memang layanan ini gratis. Kekurangan G Suite for Education.
1. Permasalahan konversi dokumen. Salah satu kekurangan yang perlu dipertimbangkan adalah penggunanya dapat mengalami masalah yang berkaitan tentang konversi dokumen. Misalnya saja konversi dokumen non-G Suite seperti dokumen Microsoft menjadi Google Sheet. Namun saat ini kita tidak perlu khawatir, update terbaru Google Drive sudah dapat mengedit file asli dokumen Office Microsoft tanpa perlu melakukan konversi ke format Google Excel. 2. Fitur Google Meet terbatas. Kita harus mengakui bahwa saat ini Google Meet Conference besutan G Suite masih memiliki fitur yang terbatas jika dibandingkan dengan aplikasi conference sejenis. Namun tidak perlu khawatir, di timeline produk development G Suite saat ini kebanyakan mengenai fitur Google Meet. Tinggal menunggu waktu untuk fitur-fitur terbaru Google Meet, jadi tidak perlu khawatir. 3. Koneksi internet. Aplikasi ini untuk bisa berfungsi secara normal, penggunanya harus selalu tersambung dengan internet. Saat penggunanya berada di daerahnya kesulitan sinyal internet, maka layanannya akan langsung mengalami gangguan. Perusahaan yang berada di daerah koneksi internet yang kurang baik dapat mengalami gangguan saat menggunakan layanan. Aplikasi telekonferensi. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Rapat dapat menggunakan audio atau audio-video yang memungkinkan peserta konferensi untuk saling melihat seperti rapat normal dan mendengarkan satu sama lain, sebagaimana pertemuan biasa. Alat dan layanan tersebut meliputi aplikasi pesan dan kolaborasi. Layanan aplikasi telekonferensi seperti Zoom Cloud Meeting, Facebook Messenger Desktop, Skype, Webex, Jitsi Meet, dan lain-lain. Seperti ini. Peralatan telekonferensi: 1. Perangkat, 2. Perangkat lunak, 3. Koneksi internet, 4. Peralatan pendukung audio, 5. Peralatan pendukung video. Jenis-jenis telekonferensi. 1. Audio conference atau conference call adalah percakapan antara dua atau lebih peserta menggunakan struktur telepon di mana komunikasi antar peserta berlangsung hanya dalam bentuk audio. 2. Video conference adalah teknologi komunikasi yang mengizinkan komunikasi dari berbagai lokasi sambil mentransmisikan gambar dan suara video. 3. Web conference adalah fasilitas telekonferensi interaktif yang menyediakan fitur aliran data yang lebih lengkap yang memungkinkan peserta untuk berkomunikasi secara bersamaan melalui teks, audio, video, ke file atau tampilan slide. Telekonferensi bertujuan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang lain. Dengan telekonferensi ini, kita dapat mentransmisikan sebanyak mungkin informasi yang berbeda dan berbicara tentang video atau audio tentang suatu topik penting. Jadi, kita dapat menghemat waktu dan uang untuk bertemu langsung. Kelebihan telekonferensi: 1. Meningkatkan produktivitas dengan kemampuan VTC untuk dengan mudah berbagi dokumen, ide, atau gambar. 2. Hemat waktu dan biaya untuk pertemuan. 3. Sederhana dalam berkomunikasi jarak jauh. 4. Mudah diaplikasikan. Kekurangan telekonferensi: 1. Harganya masih relatif mahal, sehingga hanya beberapa perusahaan atau organisasi yang memiliki sumber daya yang mempunyai cukup dana. 2. Alat yang diperlukan sulit didapat. 3. Penginstalan susah, maka harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Setelah kita mengenal dan mengetahui G Suite for Education dan aplikasi telekonferensi, maka dalam menggunakan aplikasi manapun saat daring harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, baik G Suite for Education maupun aplikasi telekonferensi. Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.